Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, sahabat-sahabat, para penyintas ambeien. Pagi ini saya pengen khusus membahas tentang sembelit. Sembelit ini memang paling banyak dirasakan dan paling banyak yang mengeluhkan ya, bahkan sampai mengatakan putus asa karena tidak bisa BAB. Ini memang salah satu efek dari operasi, seperti yang sering saya sampaikan itu. Salah satunya adalah sulit BAB. Kenapa? Memang secara struktur, secara elastisitas, lubang anus kita menjadi lebih tidak berkurang elastisitasnya karena ada yang dipotong. Itu yang perlu disadari di awal, tapi bukan berarti itu tidak bisa diatasi. Beberapa yang tanya-tanya itu keluarnya kecil-kecil, 1-2 gitu, sebesar kotoran kambing sampai dicukil-cukil. Nah ini memang ya itu tadi, setelah operasi itu ada perubahan ukuran lubang, sedikit lebih sempit atau lebih sempit atau orang menyebutnya stenosis ya, penyempitan. Itu memang rata-rata terjadi, rata-rata terjadi, dan ini harus disadari dulu sebelum kita operasi. Saya misalnya yang sudah 2 tahun lebih ya sekali-sekali sembelit. Kemarin tuh saya sembelit ya, lama di kamar mandi, hampir ya nggak sampai setengah jam lah ya, setengah jam mungkin ya, nggak bisa keluar, tapi saya coba, saya paksakan, terus diusahakan, akhirnya tuntas. Setelah saya pikir-pikir kenapa saya kok sembelit, ternyata keras sekali, artinya keras. Terus saya ingat-ingat lagi, saya makan apa ya kemarin ya, mungkin ya salah satunya saya makan durian. Durian itu kan mempunyai sifat panas, kemudian di dalam perut mungkin menyebabkan feses itu keras, bisa jadi. Hari itu juga, sebelum-sebelumnya saya juga makannya tidak berkuah atau makan yang kering-kering ya, daging ayam dan yang kering-kering lah pokoknya. Itu barangkali itu yang menyebabkan. Nah kalau sudah tahu seperti itu, maka kita bisa mengantisipasinya dengan pola makan kita seimbang antara yang menyebabkan feses keras dengan yang bisa menyebabkan feses lunak. Apa yang bisa menyebabkan feses lunak itu ya buah-buahan. Salah satunya buah naga, barangkali yang suka pepaya, mangga, kemudian jus apa saja, buah pokoknya, itu bisa membantu melunakkan feses. Kalau itu seimbang, itu ya lancar-lancar saja. Jadi begitu, tidak selamanya sembelit itu terjadi. Kadang-kadang toh kita walaupun nggak sakit ambeien itu kan juga sering ya sembelit ya, nggak bisa BAB, kemudian harus beli mikrolak minum, itu kan juga sebenarnya juga pernah kan, sering juga. Jadi memang kalau yang setelah operasi, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, itu cenderung ada lebih sempit, tapi itu bisa dibusinasi. Salah satu jalannya dibusinasi itu ada alatnya, ada yang besi, ada kalau kata dokter boleh juga pakai lilin, boleh juga pakai jari. Itu dimasukkan ke lubang beberapa menit, 10 menit, 15 menit setiap hari, ulang-ulang. Sampai kapan? Sampai merasa lebih besar lubangnya. Jadi seperti itu. Berarti saya nggak mau operasi karena takut penyempitan, takut ini. Tapi nggak ada ceritanya setelah operasi itu terus buntu, itu nggak ada. Ya pasti bisa keluar. Jadi mungkin ini paling banyak yang dikeluhkan, paling banyak yang dikhawatirkan selain benjolan ya, selain BAB berdarah, itu adalah soal sulit BAB atau sembelit. Yang salah satu penyebabnya adalah lubangnya lebih sempit dan fesesnya keras. Meskipun sempit, kalau fesesnya lunak itu lancar, lebih panjang gitu aja, karena kecil. Berarti kita buat kue itu kalau ditekan bolongannya kecil itu kan panjang.
Jadi apakah ini menakutkan? Ya tergantung kita menyikapinya. Kalau saya sudah membiasakan diri dengan perubahan lubang yang ada di anus kita, berarti juga ya sekali-kali khilaf kita makan ngawur itu barangkali sehari 2 hari itu ngefek. Tapi kadang juga pernah nggak ngefek loh ya. Makan ini kadang-kadang nggak ngefek. Tapi ya makanya kita itu nggak bisa memastikan makan ini pasti begini, makan ini pasti begitu. Kita ini bukan pemilik kepastiannya. Bisa saja logikanya makan ini keras tapi ternyata faktanya tidak keras. Atau sebaliknya. Nah, dari situ kita belajar bahwa kita ini tidak bisa menentukan terhadap tubuh kita. Ada yang lebih berkuasa menentukan tentang tubuh kita itu. Gitu saudara-saudara, karena kenapa ini saya angkat lagi, karena kemarin ada saya sudah pasrah, saya sudah nggak bisa mengatasi capek, saya sudah capek nggak bisa BAB. Itu sebulan ya, beliaunya itu sebulan setelah operasi. Memang itu sebulan itu saya juga seperti itu dulu. Betul sekali, berkali-kali kayak mau keluar tapi sudah kita di toilet sudah nggak bisa, bolak-balik. Cuman saya waktu itu sudah saya pakai aktivitas saja, bahkan sudah masuk kerja di kantor itu saya seperti itu bolak-balik. Ya nggak enak, memang nggak enak. Tapi alhamdulillah setelah sebulan setengah itu lebih lancar sampai enak. Tapi meski begitu, ini sudah 2 tahun. Kemarin itu tanggal berapa ya? 6 Februari 2024 pagi ya, sekitar jam 8 sampai jam. Jadi saya BAB-nya susah. Saya cukil-cukil sampai saya cukil-cukil lagi karena keras banget. Ya itu tadi mungkin saya 2 hari atau sehari sebelumnya malamnya itu makan durian. Durian itu kan panas. Ya. Panas ketemu unsur-unsur makanan yang di perut, kemudian barangkali mengeras. Tapi alhamdulillah setelah hampir setengah jam itu keluar. Ya panas akhirnya, tapi nggak lama. Semoga hari ini lancar. Saya belum BAB. Itu saudara-saudara, jadi perlu dipahami kalau ada lebih sempit itu iya rata-rata, tapi ada juga yang lancar-lancar saja. Di masa 1 bulan 2 bulan itu sering kali terjadi sembelit, bahkan kadang-kadang ada darah, ada BAB campur darah. Kalau campur darah yang itu dilihat sifat darahnya itu nempel apa ngucur ya. Kira-kira dianalisa itu dari dalam perut apa dari kulit-kulit di seputar anus yang lecet. Kalau dari seputar anus yang lecet mungkin dikasih vitamin. Tapi kalau dari perut mungkin dari dalam, dari pencernaan mungkin minum obat yang pereda luka, pil atau albumin atau apa begitu, dicoba yang seperti itu. Atau biasanya darah itu juga muncul kalau kita banyak makan buah, semangka, macam-macam. Kita sehari makan itu biasanya karena menambah darah ya, itu juga menyebabkan berdarah. Ya dulu juga sebelum operasi anten juga pernah makan buah itu banyak, enak seger, itu besoknya ngucur darah. Begitu saudara-saudara, dan kabarnya juga teman-teman tuh ada yang sudah sembuh ya, sudah mau kerja lagi. Ini ya seneng ya kalau lihat kemarin tuh kayak orang paling menderita sedunia, cerita aja oh bla bla bla, ternyata baru-baru saya sudah siap mencoba kerja, saya sudah bisa BAB, pagi tadi sudah bisa keluar semua. Itu rasanya kayak teringat zaman dulu kalau nggak bisa BAB terus brol gitu, rasanya kayak merdeka. Betul itu, jadi senang. Jadi dari balik cerita-cerita yang saya sampaikan itu ya banyak yang sembuh, banyak sekali. Yang sembelit juga banyak, jadi ya imbang lah. Nah sembelit itu karena memang proses belum sembuh. Setelah sembuh ya dia terbiasa dengan keadaannya, menganggap itu sebuah kebiasaan dan bukan penyakit. Nah kita seperti itu, yang sudah operasi ya. Dan yang belum operasi semoga saja bisa sembuh tanpa operasi ya. Cari segala macam cara pengobatan, nggak apa-apa, asalkan benar-benar bisa mengurangi kesakitan kita. Begitu saya kira saudara-saudara. Oh iya, beberapa
Calepnya belum saya kirim ya, karena yang saya menunggu banyak lengkap alamatnya sekalian jalan begitu. Ini masih saya proses, akan saya packing ya. Jadi yang di Kalimantan, di mana lagi, di Banyuwangi, di Dampit, sabar ya. Semoga sambil menunggu ini ada semangat dan sembuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.